Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Newal Dias dengan nomor induk mahasiswa 2200302132 dari kelas 2B1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang buku kerja membangun usaha yang efektif. Tugas kewirausahaan 1 tahun 2022. Buku 1. Rekaman mengidentifikasi peluang dan pengembangan ide-ide dalam wirausaha. Area fungsi bisnis, Thrifting Shop, tanggal 28 Maret 2022. Nama pelaksana Nail Aldias. Langkah-langkah 1. Identifikasi tipe ide dan konsepsi peluang berdasarkan konteks bisnis. 1.1. Tipe ide. Tipe ide mencangkup dapat menyelesaikan masalah dan memberi kenyamanan. 1.2. Konsepsi peluang dan aspek esensial atau prinsip peluang. Dari usaha yang saya dapat di sini, konsepsi peluang atau aspek esensialnya adalah keunggulan dan tahan lama. 2. Mengidentifikasi peluang berdasarkan pendekatan wirausaha. Poin 2.1 tren. Tren lingkungan strategis. Yang pertama, kekuatan ekonomi. Tingkat ekonomi, level pendapatan, pola pengeluaran konsumen. 2. Kekuatan sosial, kecenderungan sosial budaya, perubahan demografi, apa yang dipikirkan orang. 3. Kemajuan teknologi, teknologi baru, tuntutan teknologi baru, dan pengguna teknologi lama. 2.2 Masalah. Masalah-masalah yang dihadapi dalam bisnis ini antara lain sarana dan prasarana, komunikasi dan publisitas, kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam lingkup negara dan daerah, dan investasi yang belum banyak berkembang di daerah. Poin selanjutnya, kesenjangan suatu produk atau jasa. Kesenjangan suatu produk atau jasa ada 3. Yang pertama, kesenjangan pasokan, kesenjangan kualitas, dan kesenjangan akses. Poin 3, mengidentifikasi karakteristik personil wirausaha. Poin pertama, pengalaman industri sebelumnya. Pengalaman industri dapat dibuat menjadi 3. Yang pertama, produktivitas. Yang kedua, pengalaman mengatasi masalah. Yang ketiga, memiliki jejaring yang lebih luas. Poin selanjutnya, faktor kognitif. Faktor kognitif dapat memberi keuntungan, antara lain kewaspadaan terhadap suatu masalah. Poin selanjutnya, jaringan sosial. Jaringan sosial dapat memberi keuntungan, yaitu antara lain hubungan yang kuat. Poin selanjutnya, langkah-langkah kreativitas. Langkah untuk membangun ide kreativitas dapat mencakupi yang pertama persiapan, kedua wawasan, dan yang ketiga evaluasi. Poin selanjutnya, membangun ide-ide bisnis. 4.1 Praktek brainstorming. Praktek brainstorming yaitu menghasilkan beberapa gagasan tentang topik tertentu. Tidak ada kritisisme yang diperbolehkan, termasuk tertawa kecil, mengangkat alis atau ekspresi wajah yang mengekspresikan skeptisisme atau keraguan. Kritik, menghentak kreativitas dan menghambat arus bebas ide. Selanjutnya, freewheeling, yang merupakan ekspresi bebas dari ide-ide bebas dari peraturan atau pembatasan dianjurkan. Semakin banyak ide, semakin baik. Ide gila atau aneh pun bisa mengarah pada gagasan bagus atau solusi untuk masalah. Dan sesi gerak cepat, dan tidak ada yang diizinkan untuk memperlambat langkahnya. Misalnya, penting untuk menangkap esensi gagasan daripada meluangkan waktu untuk menuliskannya dengan rapi. Selanjutnya, poin 4.2 fokus grup dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah FGD. Kaidah-kaidah fokus grup yaitu membantu menghasilkan ide-ide. Poin selanjutnya 4.3 library and internet. Library and internet research dilakukan untuk mengembangkan ide-ide bisnis. Antara lain ada sosial media, viral, dan website. Poin selanjutnya ide-ide bisnis produk dan jasa. Area fungsi bidang pakaian atau fashion. Bisnis thrift shop dapat menyelesaikan masalah yang terjadi akibat limbah pakaian, sekaligus memberikan kenyamanan terhadap produk yang ditawarkan kepada para pelanggan. Thrift shop memiliki pakaian yang terus berubah dan cenderung tidak sama setiap waktunya. Ini bisa membuat kita bereksplorasi dengan gaya fashion kita yang kita sukai. Peluang bisnis thrift shop juga mempunyai potensi yang tinggi, serta mampu bersaing dengan para kompetitornya. Oke, selanjutnya kita akan membahas buku 2. Buku 2, Konsep Bisnis.
Yang pertama, menentukan produk yang dapat dibuat, konsep bisnisnya. Nama produk thrift shop adalah toko usaha yang menjual berbagai jenis pakaian bekas yang berkualitas, dimulai dari barang yang langka hingga barang yang branded. Poin selanjutnya ada deskripsi produk atau jasa. Thrift shop menjual berbagai jenis pakaian yang berkualitas dan layak untuk dipakai kembali dengan harga yang lebih terjangkau. Saat ini thrifting sudah banyak digemari oleh berbagai kalangan, terutama untuk kalangan anak muda. Untuk poin selanjutnya, bentuk paket penjualan. Bentuk paket penjualan di thrift shop itu satuan, pakaian yang dijual berdasarkan harga satuannya. 2. Mengidentifikasi target pasar. 2.1 Target pengguna atau klien. Target pengguna atau klien, kita tuh melakukan pemasaran mikro. Bisnis thrift merupakan usaha yang tidak memerlukan modal besar dan pemasaran sesuai dengan segmentasi pasar. Untuk poin selanjutnya, target lokasi pemasaran. Target lokasi pemasaran thrifting sendiri itu bersifatnya nasional. Target pemasaran nasional karena para pelanggan dapat memesan produknya melalui online store dan dapat dijangkau se-Indonesia. 3. Identifikasi alasan mengembangkan produk. 3.1 Kesenjangan produk atau jasa. Kesenjangan produk atau jasa, pasokan. Untuk produk thrift sendiri memasok pakaian dari luar negeri dan dalam negeri yang masih layak untuk dipasarkan kembali. Untuk kualitasnya, produk yang ditawarkan dipastikan memenuhi kualitas yang baik untuk pelanggan. Peluang pasar. Peluang pasarnya itu pengembangan produk, menjual produk baru di pasar yang sudah ada, memilih produk berdasarkan brand atau merek yang diinginkan para pelanggan, merupakan strategi untuk pengembangan produk. Selanjutnya 4. Mengembangkan fitur spesial. 4.1 Tujuan produk atau jasa dan penggunaan. Tujuan produk atau jasa dan penggunaan yaitu produk kenyamanan. Ini adalah jenis produk yang dibeli konsumen berulang kali. Produk belanja, konsumen biasanya menghabiskan lebih banyak waktu untuk membandingkan berbagai opsi dalam kategori produk belanja. Produk khusus, produk ini biasanya ditentukan oleh merek yang membuatnya. Dan poin selanjutnya, fitur-fitur utama. Fitur utamanya ada janji. Produk yang ditawarkan menjanjikan para pelanggan karena kualitas yang ditawarkan memenuhi standar pasar. Asosiasi, kesan pelanggan terhadap produk di toko thrifting itu sendiri atau brand, merek, pakaian yang ditawarkan. Poin selanjutnya, manfaat produk atau jasa. Manfaatnya kenyamanan. Pakaian yang ditawarkan kami pastikan memenuhi standar kualitas baik untuk para pelanggan sehingga pelanggan merasa nyaman atas produk tersebut. Poin selanjutnya, reliabilitas produk atau jasa. Ruang lingkup rencana. Adanya kecenderungan beberapa kalangan yang menyukai tren fashion. Dan poin terakhir, kelima, mengembangkan tim manajemen. Yang pertama, personal branding tim konsultan, yaitu pengakuan masyarakat. Semakin baik pengakuan bisnis di masyarakat, maka semakin banyak pelanggan yang tertarik terhadap produk yang ditawarkan. Selanjutnya, kualifikasi tim. Kualifikasi tim ini ada di pilihan lainnya. Teliti dalam memilih merupakan kualifikasi di dalam bisnis thrifting. Oke, selanjutnya akan kita bahas di buku ketiga. Buku 3, Analisa Kelayakan Usaha. 1. Analisa kekuatan ide bisnis, produk, atau jasa. 1.1 Tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. Yang pertama, mengambil keuntungan dari tren lingkungan, potensinya tinggi dengan nilai 1. Menyelesaikan masalah, potensinya tinggi dengan nilai 1. Mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar, potensi rendah dengan nilai 0. Ketetapan waktu masuk ke pasar, potensi rendah dengan nilai 0. Luasnya gagasan menambah nilai bagi pembeli atau pengguna akhir, potensinya rendah dengan nilai 0. Sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia, potensi tinggi dengan nilai 1. Sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka, potensi tinggi dengan nilai 1. Dan poin 1.2, permintaan produk jasa disurvei langsung atau online. Seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan, potensinya tinggi dengan nilai 1. Bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan, potensinya tinggi dengan nilai 1. Di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual, potensinya tinggi dengan nilai 1. 2. Kelayakan target industri. Poin 2.1, daya tarik industri. Yang pertama, jumlah kompetitor. Itu pilihannya ada di sedikit dengan potensi rendah nilainya 0.
Yang selanjutnya, tahap siklus hidup industri itu ada di fase tumbuh cepat dengan nilai 1, termasuk potensi tinggi. Yang selanjutnya, tingkat pertumbuhan industri bidang ini itu masuk pertumbuhan tinggi, potensinya tinggi dengan nilai 1. Pentingnya produk atau layanan industri kepada pelanggan. Ini nilainya 1 harus memiliki dengan potensi tinggi. Selanjutnya, margin operasi industri. Dia ada di potensi sedang dan di opsi sedang dengan nilai 0. Poin selanjutnya 2.2, daya tarik target pasar dan konsumen. Yang pertama, identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan. Ini ada di potensi tinggi dengan teridentifikasi dengan nilai 1. Selanjutnya, kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensial. Ini ada di potensi sedang, di pilihan mungkin atau mungkin tidak bisa menciptakan dengan nilai 0. Daya beli pelanggan ada di potensi tinggi dengan opsi tinggi dengan nilai 1. Kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru. Ini ada di potensi sedang dengan kolom sedang nilainya 0. Potensi pertumbuhan target pasar ada di potensi tinggi dengan nilai 1. Yang ketiga ada analisa kelayakan organisasi. Poin 3.1, kecakapan atau prowess management. Pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri itu pengalamannya sedang masuk kategori potensi sedang, nilainya 0. Pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diusulkan. Dia masuk potensi sedang dengan nilai 0. Sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan. Ini masuknya potensi tinggi. Kolom luas dengan nilai 1. Sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri. Ini ada di potensi tinggi dengan pilihan kuat nilainya 1. Kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru. Ini sangat mungkin masuknya potensi tinggi dengan nilai 1. Poin selanjutnya, kecukupan sumber daya. Karyawan dengan kompetensi spesifik masuknya potensi sedang dengan nilai 0. Perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis atau tidak berlaku pada saat pemula. Ini masuk potensi sedang dengan nilai 0. 4. Kelayakan finansial. 4.1, total modal awal yang dibutuhkan. Modal ekuitas atau equity capital. Masuknya potensi sedang dengan nilai 0. Modal utang atau debt capital. Masuknya tuh dengan potensi rendah dengan nilai min 1. Modal khusus specialty capital. Masuknya potensi tinggi dengan nilai 1. Selanjutnya ada kinerja keuangan bisnis jenis. Ada karakter ekonomi industri, masuknya potensi tinggi dengan nilai 1. Ada profitabilitas dan resiko saat ini, masuknya potensi sedang dengan nilai 0. Dan nilai perusahaan, masuknya potensi sedang dengan nilai 0. Selanjutnya daya tarik finansial keseluruhan. Hasil keuangan historis, masuknya potensi sedang dengan nilai 0. Proyeksi pendapatan potensi tinggi dengan nilai 1. Keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan, potensinya tinggi dengan nilai 1. Margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai presentasi dari pendapatan, masuknya potensi sedang dengan nilai 0. Dan yang terakhir, daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat, masuknya potensi sedang dengan nilai 0. Dan di poin kelima, potensi keseluruhan. Potensi keseluruhan dari bisnis berdasarkan setiap bagian. Yang bagian 1, kekuatan ide bisnis. Ditotali nilainya 3,5 atau sangat layak. Tingkat permintaan dan keinginan pasar terhadap produk yang ditawarkan sangat layak dan harus dipertahankan. Untuk bagian 2, isu terkait industri atau pasar. Nilainya 3, sangat layak. Daya tarik target pasar dan industri terhadap produk yang ditawarkan sangat layak dan harus dipertahankan. Bagian 3, kelayakan organisasi. Nilainya 1,5, layak. Analisa organisasi terhadap bisnis thrift shop cukup layak untuk menunjang jalannya operasional dan harus terus ditingkatkan. Bagian 4, isu finansial. Dengan nilai 1, masuk kategori layak. Analisa finansial bisnis thrift shop cukup layak untuk diwujudkan dan ditingkatkan. Untuk penilaian keseluruhan tuh nilainya 2,25. Untuk kesimpulan atau ringkasan, thrift shop termasuk ke dalam kategori bisnis yang sangat layak dengan potensi keseluruhan nilai 2,25. Baik teman-teman, demikian
yang saya sampaikan mengenai buku kerja untuk membangun usaha yang efektif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.